Saudara, polisi telah memeriksa Brigjen Hendra Kurniawan terkait dugaan tindak pidana korupsi menggunakan private jet. Brigjen Hendra telah dimintai keterangan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Ia dimintai klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi saat mendatangi rumah keluarga Brigadir Yosua di Jambi. Informasi penggunaan jet pribadi ini sebelumnya diungkap Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda untuk informasi terkini dari Bareskrim Polri. Putu, apakah Polri telah menginformasikan hasil pemeriksaan terkait dengan dugaan penggunaan private jet atau jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan? Ya, selamat siang, Herjuna dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang diagendakan atau terjadwal nantinya informasi terkait dengan hasil pemeriksaan dari Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal dari Polri, begitu Propam Polri, ini akan disampaikan pada pekan ini. Memang sebelumnya disampaikan bahwa pemeriksaan ini sudah dilakukan pada pekan lalu, yakni pada tanggal 7 Oktober 2022 di Makobrimob, di mana Hendra Kurniawan ini juga menjalani proses penahanan selama menunggu waktu untuk persidangan. Tetapi memang meskipun sudah diperiksa kurang lebih selama 6 jam begitu kemarin di Makobrimob, sampai dengan saat ini belum disampaikan secara pasti kapan Polri ini akan membongkar atau membuka kepada publik hasil dari pemeriksaan yang sudah dilakukan. Memang ini kaitannya dengan penggunaan jet pribadi yang sebelumnya digunakan oleh Hendra Kurniawan dan juga beberapa pihak menuju ke Jambi saat menemui keluarga dari Brigadir Yosua Huta Barat pada 3 bulan yang lalu. Sampai dengan saat ini ada beberapa fakta yang sudah diketahui di luar dari yang nanti akan disampaikan oleh Polri dari hasil penyidikan ataupun juga dari hasil penyelidikan yang sudah dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi atau menerima gratifikasi. Kalau berdasarkan fakta yang berhasil kami himpun, Juno dan juga saudara, memang ada beberapa hal yang sudah diketahui oleh publik, yakni rekan ataupun juga beberapa pihak yang ikut bersama Hendra Kurniawan menumpang jet pribadi menuju ke Jambi 3 bulan yang lalu. Yang pertama adalah Kombes Agus Nurpatria, kemudian ada Kombes Susanto, ada juga AKP Rifaizal Samuel, ada Bribda Fernanda, ada Bribtu Sigit, Bribtu Putu, dan juga Bribtu Mika. Orang-orang ini terdaftar dalam manifest yang digunakan pada saat itu, dan kalau saya mengutip bagaimana pernyataan dari Maki, kemudian juga dari pengamat penerbangan Alvin Lee, ini menyatakan bahwa untuk penggunaan 1 kali penerbangan jet pribadi ini juga memakan biaya yang cukup besar begitu, di mana angkanya ini mencapai 1,1 miliar rupiah. Jika melihat angka tersebut dan kemudian dibandingkan dengan pendapatan dari Hendra Kurniawan secara pribadi, tentu saja angka ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, baik dari Maki ataupun juga dari IPW, Indonesian Police Watch, ini membaca adanya atau menduga ada upaya gratifikasi atau penerimaan hadiah ataupun juga janji terkait dengan penggunaan jet pribadi. Memang ini belum bisa dipastikan karena proses hukumnya masih sedang berjalan, tetapi jika memang nantinya terbukti ada indikasi-indikasi di mana Hendra Kurniawan ini menggunakan jet pribadi dan juga ada barang bukti ataupun juga fakta-fakta yang mengarah kepada penerimaan gratifikasi, maka Hendra Kurniawan ini bisa dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tipikor. Ada 2 pasal yang berkaitan dengan gratifikasi, baik itu pasal 5 dan juga pasal 12 Undang-Undang Tipikor. Untuk di pasal 5 sendiri ini berkaitan dengan penerimaan gratifikasi yang kemudian berujung pada adanya upaya ataupun juga tindakan yang akhirnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dan hukumannya ini ancaman pidananya adalah 1 paling rendah dan juga maksimal 5 tahun pidana penjara dengan denda 50 sampai dengan 250 juta rupiah. Tetapi jika ditemukan atau pada proses penyidikan ini dinyatakan Hendra Kurniawan ini mengetahui bahwa apa yang dilakukan, janji yang diberikan atau hadiah yang diberikan ini bisa mengubah ataupun juga membuat pihaknya ini melakukan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan, maka ini bisa diberlakukan atau diancam dengan pasal 12 Undang-Undang Tipikor yang ancaman pidananya ini juga lebih tinggi, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun pidana penjara. Sementara dendanya ini juga fantastis, Juno dan juga saudara, bisa didenda 200 juta rupiah
minimal ataupun maksimalnya ini 1 juta miliar rupiah. Maksud kami 1 miliar rupiah. Jadi memang ini yang masih menjadi tanda tanya karena sampai dengan saat ini tadi saya juga mencoba mengkonfirmasi kepada Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyo Wibowo, tetapi memang belum mendapatkan respon terkait kapan detailnya pengungkapan ataupun juga bagian dari pemeriksaan ini akan disampaikan kepada publik, karena kita tahu saat ini masih proses penyidikan, jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa disampaikan ke publik, tapi setidaknya Polri memiliki tanggung jawab ataupun juga memiliki kewajiban untuk membuka kepada publik betul atau tidak ada dugaan tindak pidana gratifikasi yang ini juga nantinya akan dibahas dalam sidang etik. Juno. Ya, selain itu Putu, yang menjadi pertanyaan publik adalah bagaimana terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Brigjen Hendra, dan hingga saat ini kapan rencananya Polri akan melakukan sidang etik pada Brigjen Hendra Kurniawan? Ya, betul sekali Juno dan juga saudara, ini menjadi perhatian publik bagaimana kemudian ada sejumlah nama yang sudah dilakukan sidang etik, salah satunya adalah Verdi Sambo yang juga sudah dinyatakan PTDH atau diberhentikan secara tidak hormat, sudah putus juga karena permintaan bandingnya tidak diterima dan juga sudah diurus sampai ke Sekretariat Militer dan diputuskan bahwa sudah tidak lagi menjadi anggota Polri. Tetapi nama Hendra Kurniawan yang sejak awal ini juga menyita perhatian publik bagaimana kemudian sosoknya ini hadir di Jambi, kemudian juga melakukan sejumlah hal, salah satunya adalah dalam tanda kutip menghalang-halangi atau berupaya agar keluarga ini tidak melihat jenazah dari Brigadir Yosua Huta Barat 3 bulan yang lalu. Ini juga terus menjadi perbincangan publik begitu. Jadi tanda tanya mengapa tidak dimulai-mulai sidangnya. Sudah diundur 3 kali dengan alasan salah satu saksi kunci atau saksi utamanya ini sakit. Tetapi kalau kita lihat kemarin pada saat penyerahan berkas dan juga tersangka kemudian barang bukti yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung, kita lihat saksi yang dimaksud oleh Polri ini juga hadir, artinya kondisi kesehatannya juga sudah baik. Nah, ini yang tadi saya coba kejar kepada Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo, kapan tepatnya sidang ini akan dimulai untuk Hendra dan juga untuk 3 orang tersangka obstruction of justice lainnya yang akan kemudian di sidang etik. Kita masih menanti, Juno dan juga saudara, memang belum ada jadwalnya pekan ini, tetapi untuk beberapa pihak lain, karena kita tahu ada puluhan anggota Polri yang kemudian di sidang etik, ini juga secara paralel berjalan setiap harinya begitu di Mabes Polri, dan kami juga masih menanti kapan sebetulnya 4 orang ini akan disidang. Kita masih menanti, nanti akan saya sampaikan ketika ada update terbaru. Juno. Baik, kita nantikan pemeriksaan terutama terkait dengan sidang pelanggaran etik pada Brigjen Hendra Kurniawan. Terima kasih rekan Putu Trisnanda dari Bareskrim Polri.